mengisi acara Medang Bareng ini. Dari sekian pemateri, ada 4 pemateri pada malam hari ini. Sifatnya artinya masih bersifat sangat normatif dan masih umum sekali, sehingga saya ingin mengerucutkan saja supaya ada greget untuk dibicarakan. Yang pertama yang saya sampaikan adalah antara mengisi kemerdekaan dengan mengisi hari kemerdekaan itu berbeda. Di antaranya malam hari ini adalah mengisi hari kemerdekaan dengan mengadakan acara Medang Bareng, naik puncak, sepeda santai, itu kan berarti mengisi hari kemerdekaan. Nah, yang kami harapkan pada malam hari ini ada beberapa pembicaraan yang mengerucut pada sesuai dengan materi pada malam hari ini, yaitu bagaimana peran pemuda dalam mengisi kemerdekaan. Itu bukan hari kemerdekaannya, tapi mengisi kemerdekaannya gitu. Sehingga di makalah yang tadi disampaikan oleh Pak Haji Nur Ratib, di sini juga ada disinggung bahwa Bung Karno itu mengatakan bahwa perjuangan itu lebih mudah karena mengusir penjajah. Sudah ada kata-kata itu. Kemudian perjuangan yang lebih sulit itu karena melawan bangsamu sendiri. Artinya melawan bangsamu sendiri, pemahaman saya bukan berarti kita saling gempur, saling gelut, saling tukaran, saling bersinggungan, tidak, tapi bagaimana kita menggali bangsa ini ya supaya bisa lebih merdeka lagi. Di sini ada beberapa yang tertulis bahwa musuh kita adalah kemiskinan, kemudian kebodohan, keterbelakangan, pengangguran, perpecahan, sakit, ya, kejahatan, pelanggaran hukum, dan lain-lain. Nah, kira-kira menurut pemateri, dari segi kemiskinan, atau mungkin saya ambil yang ini aja, kemiskinan, kebodohan, dan pengangguran, 3 hal itu. Kemiskinan, kebodohan, dan pengangguran. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Apa yang sebaiknya kita lakukan untuk bisa tidak menghilangkan kemiskinan, ya, tapi mengentaskan kemiskinan. Kemudian juga mengentaskan kebodohan dalam hal ini baik bodoh secara ilmu umum maupun bodoh secara ilmu agama, karena juga itu lebih penting. Kemudian hal pengangguran, apa yang seharusnya kita lakukan? Karena problematika di desa kita nampaknya 3 hal itu juga masih harus membutuhkan perhatian yang khusus. Kami nanti juga minta jawaban dari Pak Lurah, mungkin ya aja alasan corona terus lah, aja alasan corona terus. Udah corona, biar kita bersahabat dengan corona. Kita sudah masuki masa new normal gitu kan. Nah, bagaimana kenormalan yang baru ini, bagaimana cara mengisinya? Karena saya nggak mau begini. Kita hanya pandai berteori, tapi kita tidak pandai untuk mempraktekkan daripada teori itu sendiri. Karena potensi dari desa Karangmangu bukan salah geografisnya, ya, tapi yang salah adalah petaninya. Karena tanah seburuk apapun, kalau petaninya itu cerdas, pasti tanah itu akan menghasilkan. Segersang apapun tanah itu, pasti tanah itu kalau digarap oleh petani-petani yang cerdas, yang unggul, yang punya orientasi, pasti tanah itu juga akan produktif. Ya, kalau kita gambarkan seperti di Arab Saudi, tanahnya gersang tapi kok bisa jadi negara kaya. Karangmangu juga harus bisa tiru Saudi dong. Katanya mana ada tanah ini enggak beres, tanah ini enggak produktif. Nah, kan bisa dimanfaatkan dengan yang lainnya, tergantung petanya. Bagaimana, saya minta jawaban dari mungkin semua pemateri ya, karena sifatnya ini umum.
bagaimana untuk bisa paling tidak mengisi kemerdekaan melalui jalur kemiskinan, kebodohan, dan pengangguran. Terima kasih. Oh iya, saya belum memperkenalkan diri. Nama saya Miftahuddin. Saya juga masih muda dan pemuda. Ya alhamdulillah masih pemuda masa lalu. Dan saya beralamatkan di RT 9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.